Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Ibrahim, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia internasional yang berjudul Tes dan Seleksi Karyawan. Pertama-tama, setiap bentuk organisasi ataupun perusahaan apapun bentuknya akan membutuhkan orang-orang dalam melaksanakan setiap fungsi kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan tersebut. Di dalam organisasi perusahaan, kebutuhan akan orang-orang sangatlah penting karena menyangkut masalah maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh sebab itu, seleksi tenaga kerja diperlukan untuk melanjutkan tujuan organisasi seperti kelangsungan hidup, kebutuhan, ataupun keuntungan. Seleksi tenaga kerja dimaksud untuk memilih tenaga kerja yang cakap dan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa sekarang dan yang akan datang. Seleksi tenaga kerja juga memberikan sarana untuk mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang ditentukan dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, upaya-upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan dilakukan oleh perusahaan melalui pengembangan dan pelatihan kerja, guna menciptakan karyawan yang memiliki etos kerja serta berprestasi dalam bekerja yang tinggi. Di mana pada saat ini seluruh produk dipasarkan ke kota-kota di Indonesia, dan perusahaan ini termasuk dalam perusahaan yang cukup besar yang membutuhkan keahlian sumber daya manusia yang tinggi serta berkualitas, di mana hal tersebut harus diatasi oleh tenaga kerja yang tingkat kemampuannya tinggi ataupun kreatif dalam menjalankan perusahaan. Nah, untuk itu perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas, karena hal tersebut merupakan faktor terpenting bagi perusahaan dalam menerapkan kegiatan guna mencapai tujuan perusahaan. Pengertian seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang berkualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Penyaringan adalah proses pemisahan individu yang paling besar kemungkinan akan berhasil dalam suatu pekerjaan dan cocok masuk di organisasi. Jika proses ini mengurangi jumlah besar pelamar sampai tinggal satu pelamar, penyaringan menjadi sama dengan seleksi. Akan tetapi, tidak selalu demikian halnya. Secara konseptual, penyaringan dan seleksi adalah dua proses yang berbeda, yaitu kegiatan penyaringan mendahului kegiatan seleksi. Metode penyaringan utama yang digunakan oleh organisasi-organisasi akan digunakan kata tes untuk membedakan dengan lamaran, wawancara, ataupun metode penyaringan lainnya. Selanjutnya adalah validitas. Menurut Aswar, pada tahun 1986, validitas berasal dari kata validity, yang mempunyai arti sejumlah mana kecepatan dan ketepatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurannya. Suatu skala atau instrumen mengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Yang kedua, jenis-jenis validitas. Menurut Narsir, pada tahun 1988, membagi validitas menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu construct validity, adalah validitas yang berkenaan dengan kualitas aspek psikologis apa yang diukur
oleh suatu pengukuran serta terdapat evaluasi bahwa suatu konstruksi tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. Yang kedua adalah face validity, yaitu validitas yang berhubungan apa yang nampak dalam pengukuran sesuatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya hendak diukur. Yang ketiga adalah factorial validity dari sebuah alat ukur, adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya, di mana validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Yang keempat, empirical validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. Yang kelima adalah intrinsic validity, yaitu validitas yang berkenaan dengan penggunaan teknik uji coba untuk memperoleh bukti kuantitatif dan objektif untuk mendukung bahwa suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang harusnya diukur. Yang keenam, predictive validity, yaitu validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang. Selanjutnya yaitu pengertian reliabilitas. Reliabilitas yaitu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabilitas. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat mengukur di dalam pengukuran gejala yang sama. Menurut Rennan pada tahun 2001, reliabilitas merupakan karakteristik skor, bukan tentang tes ataupun bentuk tes. Yang kedua yaitu reliabilitas. Menurut Welliser pada tahun 1987 menyebutkan bahwa ada 2 cara umum untuk mengukur reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas stabilitas, menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data di setiap saat, dan pengukurannya pada saat waktu yang berbeda. Yang kedua, reliabilitas ekuivalen, yaitu menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis tes. Yang pertama, tes psikometri. Tes ini adalah tes yang diterapkan untuk alat ukur potensi kognitif karyawan yang dirangkai menurut metode konstruksi tes yang dijalani sesuai statistik. Selain itu, sudah diterapkan uji reliabilitas dan uji validasi, serta mempunyai tata cara penilaian yang baku. Secara garis besar, tes ini bertujuan guna menilai 3 domain kognitif, seperti area penalaran abstraksi, area penalaran verbal, dan area penalaran angka. Yang kedua, simulasi. Metode ini adalah cara menilai kompetensi karyawan yang berperan penting dalam melaksanakan metode assessment center. Beragam perilaku karyawan dapat diobservasi dengan simulasi ini, yang selanjutnya dilakukan pencatatan yang dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai dengan model kompetensi yang sesuai kriteria standar. Dan yang ketiga yaitu inventory atau self-referensi. Tujuan dari alat ukur ini adalah menampilkan referensi dari karyawan saat berhadapan dengan kondisi kerja, motivasi kerja, situasi sosial, cara kerja, dan juga sikap. Bentuk tes ini adalah sejumlah pertanyaan yang wajib dijawab dan hasilnya akan didukung oleh hasil tes lainnya. Yang keempat yaitu wawancara.
Wawancara dalam metode assessment center berbeda dengan wawancara konvensional karena lebih terstruktur dan berdasarkan indikator perilaku yang telah ditetapkan di setiap kompetensi. Dengan cara ini akan memperoleh gambaran yang lebih detail mengenai tindakan dan sikap karyawan dalam menghadapi rasa jenuh. Yang kelima, yaitu role playing. Cara simulasi ini berupa interaksi interpersonal karyawan yang diajarkan guna berperan tertentu agar berperilaku spesifik yang bisa muncul di dalam tes. Misalnya kemampuan untuk negosiasi, maka akan direncanakan simulasi antara supplier dan kepala seksi pengadaan. Yang kelima yaitu analisis khusus, hampir mirip dengan prinsip role playing, hanya saja ditambah dengan kompetensi untuk analisis secara mendalam. Karyawan harus bisa menguasai kasus tertentu dan kemudian memberikan pandangan jitu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketujuh yaitu presentasi. Simulasi ini sangat dibutuhkan guna memberikan penjelasan produk tertentu dan mempengaruhi orang lain. Dalam metode ini, karyawan akan diminta untuk melakukan presentasi atas produk ataupun jasa di depan atasannya, sehingga dari metode tes ini akan terlihat kemampuan seseorang karyawan dalam membawakan presentasi, menerangkan produk dengan jelas, dengan mudah dipahami, serta tentunya membuat audiens tertarik dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Adapun kendala-kendala di dalam seleksi. Kendala-kendala tersebut meliputi yang pertama yaitu tolak ukur. Kendalanya adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Yang kedua adalah penyeleksi. Kendalanya adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar kualifik, jujur, dan objektif penilaiannya. Yang ketiga yaitu pelamar. Kendalanya adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Untuk mengurangi kendala-kendala ini, perlu digunakan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat, karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan dalam suatu penerimaan karyawan. Oke, sekian dulu dari penjelasan materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.